SM Store, amanah dalam muamalah. Demikian juga termasuk sikap ghalidhul qalb, keras hati adalah apa? Ya, ketika suatu anak tersebut kita minta mereka bersikap seperti sikapnya orang yang sudah dewasa. Anak-anak diminta untuk bersikap seperti sikapnya orang dewasa. Ini termasuk sikap apa? Ghalidhul qalb, keras hati, kaku hatinya. Ya, tidak mau menerima saran dan tidak pernah merasa bersalah. Ini berbahaya. Apa kata Allah tadi? Lam faddu min haulik. Tunggu aja, lambat laun semua orang akan lari dan menjauh dari dirinya. Ya, karena sudah hilang sikap lemah lembut. Maka untuk menyempurnakan pembahasan lemah lembut kita, di sini kita akan menyebutkan beberapa kisah yang menceritakan bagaimana lemah lembutnya Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, beberapa kisah yang menjelaskan tentang lemah lembutnya Nabi alaihi salatu wassalam. Dikarenakan para ulama menyebutkan kita meneladani Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bukan hanya dalam masalah sholat saja, bukan hanya dalam masalah puasa saja, bukan hanya dalam masalah ibadah saja, bahkan di dalam masalah muamalah, di dalam masalah bersikap dan bergaul juga kita harus meneladani Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Di antara kisah lemah lembutnya Nabi alaihi salatu wassalam, yang mana mungkin kisah ini ma'ruf di kalangan kita semua, yaitu kisahnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bersama orang Arab Badui yang kencing di masjid. Ya, yang kencing di masjid. Yang mana diceritakan di sana ada orang Arab Badui yang mereka jauh dari kota, ya tidak ngerti tentang masalah apa tata krama. Jaa, datang ke masjidnya Nabi alaihi salatu wassalam, masuk masjid, kemudian fabala. Ya, Badui tadi kencing di salah satu pojok masjid. Mungkar nggak Pak nih? Perbuatan mungkar nggak kencing di masjid? Mungkar. Ya, perbuatan mungkar. Maka para sahabat ridwanullah alaihim ajmain ketika melihat perbuatan Arab Badui tersebut, akhirnya mereka apa? Menghardik perbuatan Arab Badui. Para sahabat menghardik perbuatan Arab Badui. Lihat Nabi alaihi salatu wassalam yang memang Allah Subhanahu wa taala katakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad benar-benar dia memiliki apa? Akhlak yang agung. Ketika melihat keadaan seperti itu, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada para sahabatnya, da'uh, biarkan dia selesai kencingnya. Jangan dibentak, jangan dihardik, biarkan. Ya, biarkan. Ini Masya Allah nih. Ini bagi orang yang mengatakan kita harus al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, nah ini pelajaran. Ya, bahwasanya al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar juga lihat apa? Sikon dan kondisi. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan da'uh, biarkan dia selesai kencingnya. Tatkala dia selesai kencing, maka Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk mengambil ya satu timba air, kemudian disiramkan kemana? Bekas kencingnya. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ya mendekati Arab Badui tersebut, kemudian mengatakan, inna hadhil masajid, ya sesungguhnya ini adalah masjid, tidak layak untuk dimasukkan perkara-perkara yang kotor. Masjid ini hanya untuk apa? Salat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala wa qiraatul Quran dengan bahasa yang lembut. Lihat natijah atau hasil dari lemah lembutnya Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam mengucapkan ucapan tersebut kepada Arab Badui berdoa kepada Allah, Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad saja. Sahabat yang lain gak usah dirahmati.
Wala tarham ma'ana ahada, dan jangan seorang pun bersama kami yang lain, enggak usah dirahmati. Kenapa? Mereka tadi bentak semua. Ya, mereka marah semua. Satu orang nih enggak. Ya, ini yang butuh dirahmati. Lihat. Ya. Padahal Nabi alaihi salatu wasallam juga menyampaikan bahwasanya perbuatan tersebut salah, tapi dengan cara yang berbeda, diterima. Karena Nabi alaihi salatu wasallam benar-benar tatkala ingin melarang suatu perkara, beliau lihat apakah ini harus saat ini dilarang atau nanti. Tatkala dilarang sekarang, apakah maslahat atau mafsadah? Itu benar-benar diperhatikan. Ya, jadi orang yang memiliki sikap lemah lembut itu benar-benar memperhatikan semua perkara-perkara yang lain. Bukan hanya melihat kejadian saat itu tanpa melihat ya perkara-perkara yang lain. Bayangkan kalau seandainya pas lagi kencing kemudian dibentak, dia langsung berhenti kencing, masalah nggak? Oh, masalah. Ya, kita lagi kencing, pas lagi keluar kemudian langsung ditahan, diberhentikan di tengah jalan, itu bisa jadi penyakit. Atau kalau tidak, malah dia takut, lari-lari, malah semakin banyak najisnya. Maka begitulah Nabi alaihi salatu wasallam lemah lembutnya. Beliau menasihati dengan bahasa yang santun, yang bisa diterima, sehingga akhirnya ya Arab Badui tersebut mau menerima kebaikan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini loh Nabi alaihi salatu wassalam. Apakah kita katakan Nabi Muhammad ini enggak ingkar mungkar? Ya, kita katakan beliau tetap mengingkari, tapi dengan bahasa yang lebih bisa diterima oleh Arab Badui. Ya, maka pelajarilah sikap Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang seperti ini. Ya, bagaimana sikap beliau di dalam bermuamalah, berinteraksi dengan orang lain, apalagi tatkala orang tersebut adalah orang yang bodoh.